penutupan seminar 2 hari, saya mengajak kita untuk mendengar pesan Tuhan. Mengapa banyak anak muda yang seolah-olah hilang? Sepertinya ada sebuah peradaban yang tertutup. Mereka butuh hati seorang bapa. Kata bapa bukan masalah gender, bukan masalah jenis kelamin, tapi bapa bicara tentang otoritas mutlak dari Bapa di surga. Mari kita lihat ayat ini. Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bahasa Inggrisnya, I come smite the earth with a curse. Aku akan membiarkan kutuk masuk ke dalam dunia karena ada hubungan yang terputus. Dan kutuk itu sudah masuk. Kutuk free sex, kutuk narkoba, kutuk pemberontakan, kutuk penyalahgunaan hidup sehari-hari telah masuk. Karena apa? Karena tembok utamanya hancur. Otoritas itu hilang. Di ayat terakhir seluruh perjanjian lama, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, supaya hati bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapa, sehingga kutuk tidak masuk. Mari kita jujur atas hidup kita, keluarga kita. Bukankah kutuk telah masuk? Gereja suka sekali membereskan buah, suka sekali potong ranting dan cabang, tapi gereja nggak cabut akar. Akarnya bernama fatherlessness, ketiadaan bapa. Seluruh kekutuk itu penyebabnya cuma satu: bapa-bapa tidak berfungsi. Beberapa tahun yang lalu saya bikin camp pria di kota ini. Waktu itu masih zaman Bupati Pamela. 3 hari setelah kami lakukan di kehutanan itu ya. Buat. Lalu kemudian Ibu Bella membuat pertemuan wanita hampir 300 orang di gedung gereja, aula gedung serbaguna. Di sana dia bilang begini, kami dirikan yayasan untuk menolong wanita dan anak-anak korban KDRT. Lalu saya bilang, Ibu Mela, Ibu punya uang berapa untuk bikin beres para korban? Ibu datangkan triliunan rupiah menolong wanita anak-anak, tidak pernah akan selesai korban. Mereka ini korban. Yang harus kita bikin beres itu siapa? Pembuat korbannya. Dia bernama siapa? Pria. Semua bentuk pemberontakan apapun, kejahatan macam apapun, kutuk macam apapun, penyebab utamanya fatherlessness, ketiadaan bapa. Karena bapa itu otoritas perlindungan, bapa itu imam, bapa itu pemimpin yang memproteksi, bapa itu memberi identitas, mama itu memberi kasih sayang, memberi air susunya, dan ada batasnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hati
Bapak kembali kepada anak-anak, hati anak kembali kepada Bapak. Tuhan bilang, aku utus Nabi Elia. Nabi Elia itu disebutkan karena pada zaman Nabi Elia ada seorang pemimpin bernama Raja Ahab yang dikendalikan sepenuhnya oleh istrinya yang bernama Isabel. Isabel ini punya 850 gabungan Nabi Asitoret dan Nabi Baal. Dan Isabel mencengkram habis kekuatan Raja Ahab. Ahab impoten, tidak berfungsi, seluruh pemerintahannya dikendalikan oleh spirit Isabel. Dan waktu itu Elia tampil untuk membunuh 850 Nabi Baal dan Nabi Asitoret, pemiliknya adalah Isabel. Kita sibuk dengan karir dan jabatan-jabatan kita. Kita sibuk mengumpulkan harta. Tapi dengar saya beritahu, harta terbesar, warisan termulia dari seorang ayah ialah hadir di tengah anak-anaknya. Sebab kalau kau nggak hadir, sudah ada pihak-pihak yang siap hadir. Internet. Yang hadir itu gadgetnya, handphonenya. Dan mereka semua punya kuasa untuk mengubah paradigma anak kita. Anda hanya kasih uang, Anda hanya kasih daging saya, tapi orang-orang yang saya sebutkan dalam bentuk media sosial itu memberikan value, nilai, dan itu menghancurkan. Maka Elia datang. Siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Dalam kitab Markus diterangkan dia adalah roh Elia, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan setelah itu muncullah seorang Yesus, itu anak Allah yang hidup. Bilang amin. Dan Allah Bapa di surga punya kuasa untuk bikin apa saja. Kan langsung menjadi dewasa, bisa atau tidak? Bisa. Tapi kenapa dia datang jadi seorang bayi? Dia jadi anak-anak, dia jadi remaja, dia jadi pemuda. Karena seluruh perjanjian lama menceritakan bapak-bapak gagal. Gambar bapak di bumi itu sudah rusak karena dosa. Dimulai di Taman Eden. Orang tidak bisa lagi mengenal Bapa di sorga. Sebab mengenal Bapa di sorga harus melalui jalur ini, mengenal Bapa di dunia. Tapi Bapa di dunia gambarnya udah rusak. Bapa di dunia tidak menggambarkan bagaimana Allah di sorga. Dan karena itu Yesus datang jadi anak, supaya dia menjadi teladan anak yang setia. Dia pasti jadi Bapa dan Mama yang baik. Bilang amin. Karena itu anak-anak muda, Anda punya kesempatan. Suatu ketika Anda akan jadi Bapa dan Mama. Dan sekarang belajarlah menjadi anak-anak yang setia kepada orang tua. Pak, tapi orang tua kami tidak baik, tidak benar. Itu bagian dengan Tuhan. Tapi bagian kita ialah belajar menjadi anak yang setia. Amin. Dari mana belajar? Dari firman Allah. Dari Yesus Kristus. Dan ketika Yesus lahir, begitu luar biasanya goncangan bagi dunia. Pada umur 30 tahun, dia mengalami yang namanya upacara bar mitzvah. Upacara bar mitzvah adalah upacara orang Yahudi untuk mengumumkan kedewasaan seorang anak. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Bukan karena Yesus berdosa. Dia baptis di Sungai Yordan karena dia ingin mengambil bagian dalam perjuangan umat untuk hidup dalam kebenaran. Jadi Anda tidak seorang diri, Anda tidak berjuang sendiri. Yesus bersama dengan engkau untuk memenangkan pertempuran. Dan karena itu dia ikut terlibat dalam seluruh perjuangan untuk hidup benar. Dan pada waktu dia masuk ke Sungai Yordan itu, dengar suara ini, Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang disebut identitas seorang anak
ditentukan oleh bapaknya. Inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku. Saudara-saudara, tadi sudah dengar firman waktu sesi pertama. Betapa rusaknya anak-anak kita karena mereka ditolak. Dan kalau hari ini engkau tidak pernah mendengar pengumuman ayahmu, inilah anakku, dengar suara dari surga tidak pernah berakhir, inilah anakku yang kukasihi. Anak-anak perlu dengar kalimat ini dari bapaknya. Dia mesti dengar tiap hari. Inilah anakku. Dia tahu bapaknya itu tidak punya gaji yang besar. Dia tahu bapaknya naik sepeda motor. Dia tahu uang bapaknya berapa. Karena mamanya suka bilang begini, nah hati-hati, hemat papa, pekerjaan yang kurang memadai. Dia tahu bisikan ibunya. Dan karena itu anak ini enggak butuh yang lebih. Dia hanya butuh mendengar, aku anak papa, cukup. Dan dia mesti tiap hari dengar, inilah anak. Lebih dari itu, dia hanya butuh digendong. Inilah anakku. Hanya ini yang mereka butuh. Apa kalanganmu tidak cukup untuk memberi gendongan buat dia? Apa kalanganmu tidak cukup untuk menampung kekuatan dia? Hanya ini yang dia butuh. So, kalau Anda kasih uang saja, orang dulunya juga bisa kasih uang. Tapi orang lain tidak bisa beri gendongan. Karena dia tahu siapa yang menggendong dia. Bapaknya memberi identitas. Amin. Dan ini membuat mereka bangga. Mereka akan bertumbuh dengan identitas yang benar. Dia tidak bertumbuh dengan identitas palsu. Saya punya bapak. Sekalipun bapaknya seorang petani. Bapaknya seorang hamba Tuhan yang sangat berkekurangan. Tapi anak-anak di timur ini dapat pukul seperti binatang saja. Waktu masih kecil kita gendong-gendong orang. Ini saya punya anak laki-laki ini penerus marga. Begitu dia besar begini, tendang pantatnya, suruh dia pulang kampung. Yang harusnya dia jadi seorang sarjana, dia hanya menikmati 1 ekor kambing, domba, babi, 1 ekor ayam, 3 ekor. Kemudian mereka main judi, kemudian mereka mabuk, hancur, tidak ada lagi generasi baru yang muncul. Orang lain datang ngurus negeri ini, padahal Anda tidak bikin apa-apa untuk anak-anak kita. Bertobat, amin. Inilah anakku. Setiap hari mereka mesti mendengar ini. Bikin mereka bangga dia punya bapak. Amin. Yang kedua, dia bilang begini, inilah anakku yang kukasihi. Wow. Peristiwa Lukas 15 memberi gambaran yang sangat tegas. Ketika anak bungsu itu meminta seluruh hartanya, dia pergi berfoya-foya, dan cerita itu pada akhirnya anak itu menjadi tukang kasih makan babi. Orang Yahudi memberi makan babi pekerjaan paling hina. Itu pekerjaan hamba-hamba budak belian. Ini anak orang kaya, waktu jatuh jadi tukang kasih makan babi. Waktu lapar, dia mau makan makanan babi. Berarti apa? Ingin sama dengan babi. Dan menurut Lukas 15, tidak diizinkan makan makanan babi. Berarti lebih rendah dari babi. Ingat ini anak-anak muda, sampai yang tinggalkan sumbernya, dia akan mengalami kekacauan hidup. Seburuk-buruknya ayahmu, seburuk-buruknya ibumu, jangan pernah tinggalkan sumber. Tapi anak itu kemudian dia bersujud di kandang babi. Dia bilang begini, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Dia pulang sudah kurus kering, pakaian compang camping. Dia pulang dengan tujuan cuma jadi budak. Dia jalan sempoyongan,
Tapi bapaknya begitu lihat dia, Alkitab bercerita bapaknya lari dan jemput. Wow, saya bayangkan kalau semua pria di Timur ini anak gagal pulang baru dijemput, betapa indahnya. Haleluya. Tidak hanya itu, waktu pulang bapak jemput, bapak cium, anak bau babi dicium bapaknya. Ayat 21 bilang apa? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah hanya dipakai anak raja. Tetapi anak yang pulang ingin jadi budak, justru bapa mengubah cita-citanya. Kamu bukan budak, kamu anak papa. Ini buktinya. Jubah baru. Anak gagal, tidak lulus, tidak naik kelas, dapat baju mahal, men. Di kita beda. Anak tidak lulus, dapat pukul sampai berdarah-darah. Kasih apa lagi? Pakaikan kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin bicara tentang meterai perjanjian. Anak gagal pula dapat meterai perjanjian. Dan sepatu pada kakinya. Budak tidak pakai sepatu, hanya anak yang boleh pakai sepatu. Pada ayat 23, perhatikan ayat ini. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Wih, anak gagal pulang potong babi 13 ekor. Kan satu lembu tambun itu sama dengan 13 ekor babi. Pesta. Saya ini udah lama jadi pendeta, bapak saya pendeta. Saya belum pernah satu kali pun diundang oleh keluarga manapun untuk bikin ibadat pengucapan syukur anak tidak naik kelas. Tidak ada ibadat pengucapan syukur anak gagal. Selalu ibadat pengucapan syukur anak naik kelas, naik pangkat, naik apa semua, naik perahu, naik kapal, naik pesawat. Tapi yang namanya anak gagal nggak ada pestanya. Biasanya saya hanya ditelepon ibunya, Pak Pendeta tolong ke rumah sakit. Ada apa, Bu? Dia rusuk patah. Siapa yang pukul? Bapaknya. Kenapa? Tidak lulus. Tapi Alkitab cerita anak gagal pulang pesta. Anak saya nomor 2 namanya Kevin. Nama lengkapnya Marinda Kevin Jeremiah Liu. Umur 17 tahun, menjelang 18 tahun, dia kuliah di UKSW Salatiga. Hasil ujian 3 mata kuliah dapat E. E artinya tidak lulus. Saya tanya dia, kenapa nak? Dia bilang malas belajar, Pak. Lalu saya telepon dokter. Pak dokter, kira-kira kenapa itu? Oh Pak Pendeta, biasanya ada anak-anak tertentu yang ketika berpindah level dari SMA ke mahasiswa, mereka mengalami perubahan-perubahan hormonal. Jadi kemungkinan Kevin mengalami sehingga malas, suka cuma tidur, tidak mau belajar, semuanya serba malas. Oh gitu ya Pak dokter. Satu semester tuh 3 mata kuliah tidak lulus. Dan sudah tahu kan kalau 3 mata kuliah tidak lulus artinya apa? Beli kredit baru dan itu mahal. Begitu dia libur, dia nggak takut nggak libur, ayolah libur pulang Jakarta. Lalu saya ajak dia, Dek, kami mau ajak makan di Gendis. Stik Gendis itu makan 4 orang 1.200.000. Itu gaji seorang vikaris 1 bulan. Begitu masuk di Gendis, dia bilang, Pak,
Ini kita rayakan apa, Pak? Pesta apa ini? Papi kan nggak ulang tahun. Mami juga nggak ulang tahun. Kakak juga apa? Saya bilang, kita rayakan pesta kamu tidak lulus. Tiba-tiba ada mata gugup. Lalu minggu depan pulang salah tidak kuliah. Habis semester laporan masuk, nilainya 3 A plus A. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Hanya kasih Bapa tanpa syarat. Hati Bapa tanpa syarat. Kita punya ekspektasi buat anak-anak kita. Begitu mereka nggak penuhi ekspektasi kita, kita marah. Berarti kau nggak cinta anak ini, kau cinta ekspektasimu. Kamu harus lulus. Papa kan kerja setengah mati. Kamu nggak lulus apa kata dunia? Papa malu dong, masa papa pendeta anak nggak lulus? Masa papa pegawai negeri anak nggak lulus? Jadi kita terlalu memasang ekspektasi yang tinggi. Anak gagal pulang pesta, dan saya nggak perlu cerita orang lain. Saya khotbah ini di mana-mana, makanya saya praktek. Anak saya gagal pesta, nggak peduli. Dia lebih penting dari nilai A itu. Dia lebih penting dari tujuan apapun. Karena tujuan hidup mereka bukan untuk sukses. Tujuan hidupnya Kristus. Amin. Cari di Alkitab, nggak ada satupun kata sukses. Yang ada itu berbahagia, benar, baik, kekal, dan seterusnya. Amin. Jangan kejar kesuksesan, tapi kejarlah Kristus. Ada sinetronnya, kejarlah daku, kau utama. Ada seorang bapak, dia bekerja di pelabuhan. Anaknya baru kelas 5 dan hari itu menerima rapor. Anak ini disuruh mamanya, nah, kamu terima rapor. Mama lagi dari adik sambil masak. Nah, wanita ini dia beli 2 ekor ayam. Bikin apa? Sup ayam. Mau pesta karena anak terima rapor. Dan tunggu papa pulang dari pelabuhan, panggil bapak pendeta sama ibu pendeta, lalu kita syukur. Mama sudah mulai masak semur ayam, sop ayam. Anak dari jauh, dia pulang dari sekolah bilang rapor, tapi cara bawa raportnya beda. Biasanya kan anak-anak terima rapor kalau lulus kan, mama terus. Ini anak pulang sekolah begini jalannya. Ini artinya apa? Udah lulus. Dia seret-seret kakinya. Bapaknya tunggu depan pintu. Kok kenapa? Papa, saya telah lulus. Tidak naik kelas. Sambil nangis. Saudara tahu apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya itu tendang itu anak. Ditendang dari perutnya dan itu terlempar kira-kira 3 meter. Bukan hanya itu, dia ambil sop ayam panas di atas meja, dia sirami anaknya. Dia bilang, kamu kurang ajar, aku kerja tiap hari di pelabuhan. Itu saja gak lulus. Anak itu nangis, mamanya ikut nangis. Kira-kira 3 tahun kemudian dari peristiwa itu, saya bikin acara camp pria di Kota Manokwari. Lalu saya sampaikan salah satu sesi tentang tugas atau apa fungsi seorang bapak. Tiba-tiba pria ini maju ke depan. Dia berlutut sambil meraung-raung, Tuhan ampuni aku. Saya nggak tanya juga. Begitu istirahat makan siang, bapaknya udah nggak ada. Tiba-tiba dia bawa anaknya, dia bawa dia sampai di tempat acara di hotel, namanya Hotel Fiji. Tempat pendeta.
Ini betul saya puanai. Ini yang saya cerita kemarin. Cerita yang tadi itu dapat dari Bapak ini waktu bersaksi. Saya kasih, kamu gimana? Pahit sama Bapak? Iya Pak Pendeta. Apa yang baik? Bapak tendang saya kurus tuh, baru dia siram pakai sup ayam. Ingat ini anak. Ingat Bapak. Anak kecil itu ingat perbuatanmu. Mau ampuni Papa? Dia lihat saya. Mau ampuni Papa? Tiba-tiba air matanya gugur, bapaknya peluk dia. Dia butuh waktu panjang untuk bikin beres. Saya doakan mereka dan terjadi perubahan yang luar biasa. Inilah anakku yang ku kasih. Dua putra saya itu beberapa kali juga ada yang anak nomor 1 juga pernah gagal. Tenang aja. Kegagalanmu tidak mengubah kasih sayang papi buat kamu. Saya bilang buat mereka, semua fasilitas untuk kamu kuliah papi berjuang penuhi. Tapi kalau kamu gagal, cinta papi nggak berubah, tetap seperti Kristus. Ketika papi gagal, Kristus tidak pernah mengubah kasihnya. Roma 5 ayat 8. Tuhan mati buat kita waktu kita masih berdosa. Amin. Yang keempat dia bilang apa? Inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan itu apa? Diakui. Dia punya potensi. Dia punya keinginan. Jangan paksakan keinginan membuat dia, tapi dorong dia untuk memenuhi visinya. Pemimpin itu memaksa orang untuk memenuhi visi pemimpin. Tapi seorang bapak mendorong anak-anaknya untuk mengenapi visi anak-anaknya sendiri. Dan itu membuat mereka bangga. Amin. Jadi anak-anak semacam ini, saudara sadar enggak? Bahwa 10, kamu berapa tahun? 10. Sadar enggak 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, dia akan menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Amin. Dia akan menjadi seorang wali kota. Dia akan menjadi seorang penginjil yang terkenal. Dia jadi seorang pendeta yang hebat. Jadi seorang ketua sinode. Bahkan bisa jadi seorang presiden. Pada diri mereka itu ada potensi yang tersembunyi. Jangan lihat mereka itu anak-anak, tapi di dalam dirinya ada potensi besar yang akan mengubah kota. Amin. Jadi jangan lihat mereka anak-anak yang mau kencur, yang tidak diurus, diabaikan. Hormati mereka. Seorang pendeta terkenal namanya Karl Barth, orang Jerman. Dia biasa ngajar di Indonesia. Dia bilang di Jerman, kalau guru masuk kelas, di depan kelas anak-anak, guru lepas topi. Dan kemudian dihormat anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Itu guru-guru di Jerman, di Eropa, di Amerika. Kalau di Indonesia, begitu ibu guru masuk, ketua kelas langsung semua berdiri. Selamat pagi ibu guru. Padahal ibu guru marah-marah di rumah lagi. Kalau di Eropa beda, gurunya hormat. Selamat pagi anak-anak. Lalu Pak Karl Barth jelaskan. Karena guru-guru itu punya pikiran, saya tidak sedang mengajar bocah-bocah, saya sedang mengajar pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Pada mereka akan jadi presiden, akan jadi perdana menteri, anggota senat, wali kota, penginjil. Dan Karl Barth seorang pemimpin gereja, seorang profesor doktor yang mengubah dunia dengan pengejaran-pengejaran firman Allah. Dan salah satu murid yang pernah mendapat penghormatan dari gurunya. Jadi siapa yang jadi guru di kota ini boleh lambaikan tangan? Nah, mulai besok ya, masuk sekolah, yang suruh anak-anak pukul meja dengan selamat pagi Bapak Guru. Kok yang hormat orang? Itu warisan. Itu yang disebut
kepadamu aku berkenan. Amin. Bagaimana cara kita tahu siapa Allah Bapa? Dari Yesus kan. Anaknya itu memberi petunjuk siapa Bapanya. Karena tujuan hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3, mengenal Bapa di sorga. Dan Yesus adalah jalan menuju Bapa di sorga. Karena itu dia setia kepada Bapa di dunia, dia setia kepada Bapa di sorga, dia menjadi jalan menuju Bapa di sorga. Nah, Bapa-Bapa di dunia, ibu-ibu di dunia, dengar baik-baik, anak-anak kita mengenal Bapa di sorga karena mereka mendapatkan cinta kasih tanpa syarat dari orang tuanya. Mari bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan. Dengar anak-anak muda, kalau bapamu di dunia ini gagal, ada Bapa di sorga yang mengasihi engkau. Bapa di dunia ini mungkin dia tidak memenuhi harapanmu. Bapa di sorga sanggup memenuhi harapanmu. orang tua kami. Terima kasih Tuhan.
Jadikan momentum ini momentum kelahiran baru. Tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada lagi anak-anak yang dilecehkan, dipukul, dihakimi, dan dibuang. Warisan terbesar seorang orang tua bukan harta, bukan uang, bukan gedung. Warisan terbesar orang tua buat anak-anak kita ialah hadir di tengah-tengah mereka, memproteksi mereka merasa aman, dan itulah Tuhan yang mereka kenal melalui Papa dan Mama.